Kisah klasik pemasaran. Philips, peran pemasaran dalam peluncuran produk baru. Pada awal tahun 1990-an, Philips mengembangkan dua produk yang memiliki potensi keberhasilan besar. Yang pertama, Compact Disc Interactive atau CDI, yaitu alat yang menyerupai pemutar CD seperti pada umumnya, tapi bisa disambungkan dengan televisi. Dengan demikian, produk ini dapat memuat film, software pendidikan, dan hiburan untuk dinikmati dalam format baru. Dengan kelebihan ini, Philips menyadari potensi penjualan produk ke pasar bila dilakukan dengan pendekatan pemasaran yang baik. Produk kedua yang juga berhasil dikembangkan oleh Philips adalah Digital Compact Cassette atau DCC, yang penggunaannya justru ditujukan kepada pasar audio penggunaan di rumah tangga. Philips berkeyakinan produk ini akan laku keras di pasaran karena dapat menyediakan keluaran atau output suara yang lebih jernih dan jelas. Selain itu, produk ini dapat melakukan perekaman dan dimainkan kembali. Dalam pengembangan produk, perusahaan membentuk tim khusus untuk merancang segala sesuatu yang terkait dengan segi fungsi produk. Dari penelitian awal, tim manajemen mendapat temuan bahwa pada masa itu konsumen banyak melakukan pembelian terhadap mesin yang dapat memainkan kaset berformat analog. Konsumen juga melakukan pembelian kaset yang memiliki kemampuan merekam. Dengan pengetahuan ini, perusahaan merancang pemutar DCC yang selain dapat merekam dan memainkan ulang juga dapat memainkan kaset konvensional. Potensi pasar ini diperkirakan sangat besar. Menariknya, ketika melakukan riset pendahuluan secara sederhana, tim manajemen mendapati konsumen cenderung ingin memiliki alat pemutar CD di rumah dan alat pemutar kaset di mobil. Mereka kurang tertarik memiliki perangkat baru yang sedang dikembangkan Philips. Namun, setelah diberi kesempatan mencoba alat secara langsung, ternyata sebagian besar responden berubah pendapat dan ingin memiliki perangkat itu setelah resmi diluncurkan. Keunggulan yang dimiliki terutama karena responden dapat memainkan kaset tipe analog dan digital dengan perangkat yang sama. Saat menyusun program pemasaran, ada dua hal yang menjadi perhatian manajemen Philips. Pertama, kebijakan harga. Agar konsumen berkenan membeli, perusahaan harus menetapkan harga yang terjangkau. Harga yang menarik dan produk yang memiliki banyak fungsi tentu bisa menarik minat konsumen. Hal ini perlu diperhatikan agar konsumen bersedia menggantikan mesin perekam yang mereka miliki sebelumnya dengan yang baru. Isu lain adalah yang terkait dengan kesepakatan hak cipta dengan perusahaan-perusahaan besar di industri musik. Saat itu, Philips telah menguasai 80% perusahaan Polygram Records yang memberi akses bagi perusahaan ke banyak artis musik. Pada akhir tahun 1989, Philips mencoba merangkul produsen perangkat elektronik konsumen seperti Matsushita yang memiliki merek nasional, Panasonic, dan Technics. Setelah demonstrasi produk, Matsushita setuju menyokong penjualan DCC di Jepang. Selain itu, Matsushita juga merupakan pemilik dua perusahaan musik, yaitu MCA Inc. dan Geffen. Fakta ini dapat ikut menyokong penjualan DCC pada saat peluncuran. Purwarupa produk ditampilkan dalam Winter Consumer Electronics Show di Las Vegas pada Januari 1992, tapi rencana peluncuran pada tahun yang sama diundur. Produk akan dirancang untuk kebutuhan portable dan penggunaan rumah tangga. Pada saat yang sama, Sony mengumumkan akan meluncurkan format perekam atau pemutar baru yang agak mirip dengan rancangan Philips. Perangkat ini dinamakan mini disc yang menggunakan sistem optik CD kecil, bukan kaset. Saat itu, Sony juga telah memberikan lisensi teknologi produk kepada Aiwa, Sanyo, RCA, dan Sharp sehingga perusahaan-perusahaan itu dapat memasarkan produk dengan merek masing-masing. Pada November 1992, setelah menghabiskan 100 juta US dollar dalam pengembangan produk, pemutar DCC akhirnya dipasarkan di Amerika Serikat dengan harga antara 700 sampai dengan 1000 US dollar. Sony pun melakukan peluncuran produk pada bulan Desember 1992, hanya selisih sebulan dari peluncuran perdana pemutar DCC. Pada tahap awal, sekitar pertengahan tahun 1993, data menunjukkan bahwa
mini disc berhasil terjual 2 kali lebih banyak dari DCC. Di depan umum, Philips menyatakan puas karena sebagian konsumen juga menyatakan cukup puas terhadap pembelian produk Philips. Namun, internal perusahaan, terutama tim pemasaran sangat terguncang karena iklan produk itu dianggap kurang diterima dengan baik oleh konsumen. Iklan-iklan versi awal di televisi tidak menunjukkan kelebihan produk yang dapat memainkan perangkat lama. Iklan versi awal juga tidak dirancang dengan baik sehingga kurang efektif meningkatkan brand awareness produk di mata masyarakat. Kegagalan juga terjadi karena keterlambatan peluncuran versi portable produk. Produk baru diluncurkan pada bulan Juni 1993 di Jepang, disusul di pasar Amerika Serikat dan Eropa beberapa bulan setelah peluncuran di Jepang. Untungnya, pada akhir 1993, Matsushita membantu pemasaran produk Philips menggunakan metode direct mail yang dikirimkan kepada 1.000 konsumen early adopter dengan memasarkan album Meatloaf yang sedang hit saat itu. Namun, perusahaan sudah terlanjur mengalami kesulitan dalam persaingan dan industri karena pemain lain telah meluncurkan produk serupa beberapa waktu sebelumnya.